Halo, balik lagi di Ade Luffy Podcast. Oke, jadi tema podcast kali ini agak beda ya, lebih horor gitu, asik. Walaupun sejujurnya aku orangnya sedikit agak penakut gitu ya, nggak sedikit sih, emang penakut. Tapi nggak apa-apa, demi diri aku sendiri dan banyak orang. Dan apa ya? Di sini aku nggak ada maksud buat nakut-nakutin. Aku mau berbagi aja sama pendengar-pendengar podcast aku tentang kosan pertama aku. Iya, karena aku kan berasal dari Cirebon, terus kuliah di Bogor. Akhirnya aku ngekos di sana karena nggak punya saudara juga. Kos di sana, dan pada saat itu aku ngekos tuh sulit buat nyari kosan cowok gitu. Sampai akhirnya nemu di daerah daerah kota Bogor yang namanya daerah yang di situ juga banyak mahasiswa pada ngekos. Terus kawasannya tuh lumayan cukup padat ya di daerah situ tuh, karena banyak juga kos-kosan gitu buat mahasiswa. Jadi karena letak kampusnya tuh karena letaknya tuh dekat ke kampus gitu. Jadi lumayan agak padat gitu sama kos-kosan. Dan aku nemu kosan yang pojok, bener-bener pojok. Itu tuh depan bangunan, belakang lagi ada bangunan lagi gitu. Terus apa ya, kalau siang sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuma kalau udah malam udah sepi banget. Sampai aku berpikir kayak ini ada di perkotaan apa di mana gitu kan. Tapi ya udahlah, gitu. Ceritanya bukan di situ. Oke, kita masuk ke cerita horornya ya. Tapi sebelum itu prolog dulu. Jadi aku mau mendeskripsikan kosan aku. Kosan aku tuh ada di ujung ujung gang, pokoknya di pojok. Terus ada 2 lantai, lantai 1 3 kamar, lantai 2 6 kamar. Ada tangga menuju ke lantai 2-nya. Terus kamar mandinya juga terpisah ya, yang sharing itu kamar mandinya. Terus apa lagi ya? Udah, mungkin deskripsinya itu aja. Terus abis itu aku ngekos di kamar nomor 3. Nomor 1 itu kakak kelas aku, kakak kelas yang lagi nyusun tugas akhir. Terus nomor 2 teman aku yang seangkatan juga. Sampai akhirnya sebulan aku cukup enjoy gitu di kosan itu, ya biasa aja gitu, nggak mengalami hal-hal yang aneh. Terus kakak kelas aku, dia udah lulus, akhirnya dia keluar. Terus teman aku memutuskan untuk keluar dari kosan karena dia pengen jadi pengurus pengurus masjid, dan dia tinggal di masjid itu, tinggal di asrama masjidnya. Jadi aku di lantai 1 sendirian, nggak ada siapa-siapa. Terus mulailah merasakan beberapa keganjilan. Tapi awalnya tuh kayak biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana ya. Karena aku mikir kayak ya udahlah gitu, jangan berpikiran yang aneh-aneh, nantinya kejadian gitu kan. Sampai akhirnya di suatu malam itu, aku nggak inget waktunya itu kapan, harinya itu apa. Yang jelas itu jam 10 malam. Jam 10 malam belum tengah malam kan ya. Jadi ceritanya itu hari itu lagi hujan. Karena kota Bogor kan seringnya hujan ya. Malamnya hujan, siangnya hujan. Terus aku di lantai 1 tuh mendengar suara orang jalan gitu kan. Karena yang di lantai 2 tuh
bukannya didak pakai semen atau keramik gitu kan, tapi dipakainya kayu gitu, lantainya tuh kayu. Jadi kalau orang jalan tuh kedengeran dek 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 aja suara orang lagi jalan. Terus habis itu aku mikirnya kayak ya udahlah itu mungkin mas-mas yang di lantai 2 kan gitu kan. Itu posisinya kamar aku tertutup ya. Sampai akhirnya aku inget, oh iya, kan tadi mas-mas yang tadi naik motor keluar. Lah yang di atas siapa? Sedangkan di situ tuh cuma ada dua orang. Dua orang, yang satunya nggak ada, tadi pergi. Nah terakhir aku sama mas-mas yang di lantai 2. Nah mas-mas yang di lantai 2 tadi nih bilang ke aku mau pergi dulu, mau beli lauk, mau nitip nggak? Gitu kan. Sampai akhirnya aku bilang, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Gitu kan, meyakinkan diri aku dan memberanikan diri supaya nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Sampai akhirnya kok bunyi suara langkahnya tambah kenceng gitu kan. Akhirnya aku ngintip kan, buka pintu kamar, dan betapa terkejutnya aku gitu kan. Ada sesosok perempuan turun dari tangga. Itu turunnya pelan-pelan banget. Rambutnya panjang gitu kan. Terus turun dari tangga. Dan itu aku shock banget karena itu pengalaman yang mungkin gak bakal dilupain sama aku seumur hidup aku gitu kan. Akhirnya aku tutup lagi pintunya karena aku takut yang gedor-gedor kamar aku gitu. Terus aku benar-benar panik di situ, kayak aku kalau ngaji takut gimana kan. Ya udah akhirnya aku zikir gitu kan, zikir, aku tasbih, aku Allahu Akbar gitu kan, takbir, tasbih, tahmid gitu kan, aku sebutin semua karena benar-benar di situ aku takut, yang benar-benar takut gitu kan. Aku ngechat orang, chat aja gitu, tapi aku nggak mau nunjukin rasa paniknya aku karena nanti akunya tambah panik gitu kan. Sampai akhirnya aku tenang dan aku tidur, dan benar aja besoknya aku sakit, demam tinggi, lumayan tinggi. Sampai akhirnya aku memutuskan buat pindah gitu. Tapi sejujurnya emang dari dulu aku mau pindah karena di situ tuh suasananya benar-benar sepi dan nggak sesuai sama diri aku gitu kan. Dan udah kejadian kayak gitu, aku jadi makin siap buat pindah gitu, pengen ayo pindah, ayo pindah, ayo pindah gitu. Nah akhirnya aku nemu kosan yang menurut aku lebih baik gitu kan. Dari itu nggak yang terlalu pojok, dan itu letaknya walaupun masuk gang tapi masih kelihatan jalan, dan kebetulan di situ juga ada teman aku gitu. Terus akhirnya aku ngekos pindah. Tapi sebelum aku pindah itu aku ingat banget, pulang kampus jam 6 sore, aku kan buru-buru karena hujan kan, jadi aku buka pintu masuk, aku mau ke kamar, pintu kamarnya itu kuncinya itu masih nempel di pintu yang masuk tadi, masuk rumah. Sampai aku balik lagi ambil kunci, dan betapa kagetnya aku, dari dapur lewat ke kamar mandi itu perempuan yang waktu itu aku lihat gitu. Sampai akhirnya aku langsung buru-buru ke kamar masuk. Sebetulnya aku kuncikan karena benar-benar aku takut pada posisi itu, kayak sendirian di kosan lagi-lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku pindah dari kosan itu, pamitan sama bapak kosnya dan bilang aja gitu aku pengen sama temen gitu, pengen ngekosnya sama temen aja gitu karena biar ada suasana gitu, aku bilangnya kayak gitu. Dan ya mungkin ceritanya sih agak garing ya, nggak begitu seseram yang kalian lihat di podcast pada biasanya gitu. Cuman
Menurut aku, walaupun gimana ya, walaupun kayak gitu doang, menurut aku tuh serem gitu loh, karena aku nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu tuh bener-bener, semoga aku nggak kejadian lagi, kejadian kayak gini tuh nggak mau lagi terulang, karena bener-bener stop gitu. Aku nggak mau yang nonton-nonton kayak gini-gini lagi gitu loh, nggak mau ngeliatin. Dan ya itu cerita aku, cerita di kosan ya, kosan pertama lebih tepatnya, karena kosan kedua, kosan ketiga aman gitu. Ya sekian cerita horornya, mungkin kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya, karena ini aku syuting malam dan aku deg-degan. Aku dari tadi nengok aja ke belakang karena aku takut. Ya sekian, terima kasih. Sampai jumpa, jaga kesehatan, tetap semangat.